dalam surga, terima kasih jika pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk bersatu hati, bersekutu bersama dengan Engkau. Hadirlah ya Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu ini, sehingga kami siap untuk menerima setiap apa yang hendak Tuhan taruh di dalam hati kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Shalom, saudara. Mendengar suara saya? Shalom. Shalom. Kalau nggak salah ini, saya baru pertama kali ini ya, kalau nggak salah ya di lapas Bengkulu. Ya, belum pernah ya kayaknya ya. Biasanya dengan Bu Aksya. Oke. Sekarang kita akan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Panggil saja saya Bu Rini gitu ya. Nama saya Christina Widyarini, tapi lebih dikenal dengan panggilan Rini. Saya bersama KKS ya, kita bersatu hati untuk melayani setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami didikan dan bimbingan ya di lapas, hampir lebih dari 20 lapas di Indonesia ini yang dilayani oleh KKS. Dan saat ini saya diminta untuk melayani bapak-bapak dan saudara-saudara semua yang ada di gereja Getsemani ya, lapas Bengkulu. Kita akan menggumuli satu tema, yaitu jalan kemenangan. Saudara, hari-hari ini, di bulan April ini, kita masih dalam suasana memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana sebelum kemudian nanti tanggal 14 bulan Mei itu kita memperingati hari kenaikannya. Setelah Yesus dibangkitkan itu, Yesus menampakkan diri ya kepada beberapa orang murid dan beberapa yang lainnya. Nah, saat ini kita juga sebagai muridnya gitu ya, kita belajar bagaimana kita tuh menikmati, merasakan bagaimana Yesus yang bangkit itu memiliki sebuah poin yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, satu tema ini yaitu jalan kemenangan ya, diberikan kepada kita untuk kita itu sadar betul bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar sudah menyediakan yang namanya jalan kemenangan. Ada amin? Amin. Siapa yang hidupnya mau menang terus? Pasti kita mau menang ya. Pasti kita nggak mau kalah. Bu, tapi kenyataannya hidup saya itu masih susah. Masih banyak masalah. Masih ada persoalan. Betul memang ya. Ketika kita itu masih diizinkan Tuhan untuk di dunia ini, tinggal di bumi ini ya. Tentu saja kita tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya persoalan hidup. Ya, atau yang sering kita sebut sebagai masalah hidup. Nah, sekarang ada satu hal yang perlu kita baca. Semuanya bawa Alkitab. Saya mau semua bawa ya. Nah, yuk sekarang kita buka 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Semuanya menyimak. Sudah ketemu? Dua Korintus 2 ayat 14. Dibaca bersama-sama dengan saya. Ya, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ada amin? Amin. Saudara-saudara, dari ayat ini jelas ya, tetapi syukur bagi Allah kita itu harus ya, ini
ini nggak ada kata-kata lain gitu ya untuk menggantikan kata-kata harus. Kita itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita tuh harus bersyukur kepada Allah oleh sebab apa? Oleh sebab Kristus yang telah bangkit itu selalu, perlu digarisbawahi, selalu, tidak pernah tidak ya, selalu membawa kami di jalan kemenangan. Ya, kemudian Rasul Paulus mengatakan di berikutnya, dengan perantaraan kami gitu ya, melalui Rasul Paulus dan teman-teman rekan kerjanya itu, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan Bapa kita di mana-mana. Saudara, kemenangan itu selalu ya. Meskipun kita mengatakan, Bu, faktanya, datanya saya tuh masih susah, Bu. Saya tuh ada masalah, Bu. Apalagi saya sekarang ada di tempat ini, Bu, gitu ya. Faktanya seperti itu. Sepertinya kita itu kalah, tidak menang, gitu ya. Tapi firman Tuhan loh ini yang ngomong ya, bukan manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa selalu ada kemenangan bagi siapa? Setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Saudara, kekristenan tanpa ada peristiwa kebangkitan Kristus itu tidak ada artinya. Ya, saya tidak ingin mengatakan bahwa Yesus lahir itu tidak ada artinya, no. Itu adalah sebuah rangkaian gitu ya, rangkaian yang utuh dari Yesus lahir kemudian sampai menyerahkan nyawanya dalam kematiannya itu dan kemudian dibangkitkan, itu adalah satu rangkaian penting dan kebangkitannya adalah sebuah hal yang sangat penting bagi orang Kristen untuk menyatakan kepada dunia bahwa Yesus yang kita sembah dan kita percaya itu adalah yang berbeda dari siapapun yang ada di dunia ini yang disembah oleh manusia. Karena itu, ada satu hal yang perlu kita sadari tentang kemenangan ini. Saudara, yang perlu kita sadari adalah gini, kemenangan itu, ya, kemenangan yang kita peroleh itu, gitu ya, itu bukan milik kita gitu ya. Jadi kemenangan itu bukan sesuatu yang melulu itu milik kita. Ya. Tapi bahwa kemenangan itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Dari siapa? Dari Kristus. Amin. Amin. Jadi kemenangan itu bukan milik gitu ya. Milik kita yang wah ini karena saya itu pintar, atau mungkin lebih ekstrim lagi bilang gini, karena saya tuh orang Kristen yang rajin, yang baca Alkitab terus, yang berdoa terus gitu ya. Mungkin ada yang bilang begitu, karena saya pelayanan terus gitu ya. No, kemenangan itu bukan milik kita, tapi ini kita peroleh. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada siapa? Setiap orang yang percaya. Sehingga efeknya apa? Ketika masalah itu masih ada di dalam kehidupan kita, kita tidak menganggap itu sebuah kekalahan. Tapi masalah yang datang di dalam hidup kita adalah sebuah titik pijak bagi kita ini untuk melompat lebih tinggi lagi, untuk kembali meraih kemenangan itu yang sebenarnya udah Kristus berikan kepada kita. Ya, itu yang perlu kita sadari terlebih dahulu. Jangan sampai, ya, apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu karena kita merasa karena aku mampu. No, itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, saudara, kita itu menang atas apa? Saya mau tanya, kita semua manusia di muka bumi ini, kita itu secara khusus pada orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu, kita tuh menang dari apa? Boleh dijawab? Kita menang dari apa? Orang gitu ya. Kalau orang tuh lagi bertanding gitu ya, ada lawannya nggak? Ya. Ada. Gak mungkin kita bertanding nggak ada lawan. Betul?
Kalau kita bertanding, pasti ada lawannya. Lawan kita tuh siapa? Iblis. Iblis. Yuk dibaca, ada ayatnya nih. Saya akan membacakan ya, semuanya membuka. Supaya lebih enak dengarnya ya, karena kita itu kan beda ini ya, beda lokasi. Dari Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Saya akan memberikan beberapa ayat gitu ya, supaya kita tuh lebih banyak membaca firman, karena yang kita gumuli ini firman, bukan kata-kata berini gitu ya. Kolose 2 ayat 15 saya bacakan demikian. Ia itu siapa? Yesus Kristus ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemudian disambung. Ya, enggak cukup sampai di sini. Efesus 6 ayat 12. Ya, Efesus 6 ayat 12. Sambil dicari. Ya. Efesus 6 ayat 12, begini firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, tadi yang di awal Kolose 2:15 gitu ya. Tuhan Yesus itu sudah melucuti pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa gitu ya. Kita jangan salah mengartikan ini ya. Yang Yesus lucuti itu pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa apa? Yang dilanjutkan di dalam Efesus tadi ya. Yang ada di udara, roh-roh jahat. Jadi betul tadi ya, lawan kita itu iblis. Roh-roh jahat yang tidak kelihatan, tapi punya spirit yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena dia tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk merebut keberadaan kita dari Tuhan. Saudara, iblis itu setia loh. Iya nggak? Iblis itu setia, mungkin dia juga nggak pernah tidur gitu ya. Kita tuh sering ngomong Tuhan kita tuh nggak pernah tidur gitu ya. Mungkin iblis itu juga nggak pernah tidur gitu ya. Dia tuh setia untuk apa? Merongrong kehidupan kita supaya apa? Supaya kita itu ada di pihak dia. Sehingga ketika dia nanti itu dihukum oleh Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun gitu ya. Ya, kita itu ikut iblis gitu loh. Dia nggak sendirian, dia ada temennya. Dia tuh nggak mau kalah sendiri gitu ya. Makanya tuh dia setia banget untuk apa? Menggodai kita, mencobai kita. Tapi Kristus yang telah bangkit itu ya sudah melucuti pemerintahan-pemerintahannya, penguasaan-penguasaannya iblis itu di atas kayu salib. Nah, tapi ada free will bagi umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya. Kita itu punya pilihan, mau ikut iblis, mau ikut Yesus, mau menang atau kalah, mau terang atau gelap. Itu adalah sebuah pilihan, nggak ada yang bisa memaksa. Ya, nah sampai di sini ya saudara, sampai di sini jangan kita itu menyalahartikan begini. Kan di dalam firman tadi ya, Efesus 6 ayat 12 itu kan lawan kita itu bukan daging dan darah. Ya, maksudnya apa? Lawan kita tuh bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan teman kita, ya, bukan siapa yang sekarang ada di sekeliling kita, no. Lawan kita itu adalah pure, murni iblis. Tapi kadangkala dia itu menggoda kita, membujuk kita supaya kita tuh merasa seolah-olah lawan kita tuh yang tadi disebutkan itu. Bu, saya masuk sini gara-gara misalnya istri saya gaya hidupnya terlalu tinggi, saya nggak bisa memenuhi, saya harus cari uang dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Mungkin contohnya seperti itu. Atau saudara-saudara mungkin masih merasa marah apa gitu ya.
dengan siapapun itu yang ada di dalam hidup saudara dan itu disebut sebagai lawan. No. Itu cara iblis untuk apa? Mengintimidasi kita supaya kita ke distract, kita tuh nggak lagi percaya bahwa Yesus itu yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, saudara sampai di sini sudah paham belum? Harusnya sih sudah paham ya. Kita tuh sebenarnya udah paham gitu ya. Saya mau tanya deh, di Bengkulu ini, di Gereja Getsemani ini setiap hari dilayani firman Tuhan? Layani, Bu. Bosan nggak? Enggak, Bu. Bosan nggak? Saudara, firman Tuhan ya, Alkitab kita ini apa ya? Setiap hari kita kan membaca ya. Kita tuh harus membaca setiap hari ya. Diulang terus dari Kejadian sampai Wahyu, nanti diulang lagi. Dari bacaan yang kita baca setiap saat itu, ini saya secara pribadi. Kadang-kadang dari satu ayat, satu pasal, satu perikop yang sama, ada satu ayat yang menonjol. Tapi di kemudian hari ketika saya baca perikop itu, mungkin ayatnya beda dari yang pernah saya dapat. Itu artinya apa? Firman itu selalu bicara dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tuh tahu, kalian itu sedang butuh firman apa untuk kita tuh bisa apa? Kita bisa menghadapi kenyataan hidup ini. Dan itu adalah suara Tuhan. Ya, firman itu adalah suara Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, itu ya yang perlu kita pahami bersama. Saudara, maka dari itu ya, walaupun setiap hari itu mendengarkan khotbah gitu ya, kita tetap harus bersyukur karena apa? Persoalan kita itu setiap hari sama nggak? Beda-beda ya. Tuhan Yesus kan pernah ngomong gini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, betul nggak? Kesusahan sehari artinya itu apa? Pergumulanmu. Cukup untuk sehari, besok tuh ada pergumulan lagi gitu. Ya nggak? Makanya setiap saat kita tuh ya butuh firman yang fresh gitu ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu tetap menuju ke jalan kemenangan itu. Nah, ada 3 hal tentang jalan kemenangan ini ya. Ada 3 hal lah. Nanti dipelajari lagi, dirasa-rasakan lagi yang saya ingin bagikan. Yang pertama, jika jalan kemenangan itu yang seperti apa gitu ya. Pertama, kita itu menang dari yang namanya menang sehari-hari gitu ya. Musuh pertama ya. Tadi kita tahu ya, musuh bersama kita adalah iblis gitu ya. Tapi yang sehari-hari ada dalam hidup kita gitu ya. Kita tuh harus berjuang untuk menang dari apa? Segala pikiran yang ada di kepala kita. Saudara, wajar nggak sih kalau misalnya gini? Bukan wajar, saya kan masih di dunia, saya masih pakai pikiran, saya masih pakai logika gitu ya. Saya kan masih dalam hidup saya tuh ada jiwa gitu ya. Jiwa itu apa? Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak gitu ya. Nah itu semua ada di kepala kita gitu kan. Kan wajar Bu, saya tuh mikirin anak saya katanya lagi ada yang sakit misalnya gitu ya. Kan wajar Bu, saya tuh kepikiran yang di rumah itu bisa cari ini enggak ya karena saya enggak bekerja gitu-gitu ya. Wajar enggak? Wajar ya. Kita tuh kepikiran seperti itu. Tapi jangan sampai pikiran kita itu dipenuhi dengan apa? Kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah, yang pertama kita harus menang dari apa? Segala pikiran yang ada di kepala kita yang nggak penting, yang nggak perlu dipikir. Kita riset gitu ya. Kita riset lagi dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kadang-kadang pikiran itu yang justru membuat kita kalah dulu sebelum kita itu melawan iblis gitu loh. Ya enggak? Contoh-contoh ya. Saya akan membacakan dulu.
Dari 2 Korintus 10 ayat 5. Kita banyak baca firman ini ya. 2 Korintus 10 ayat 5, ada pulpen nggak sih di situ? Bisa ditulis juga ya, nanti bisa dipelajari lagi. 2 Korintus 10 ayat 5. Saya akan membacakannya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ini adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu kan ya pernah dipenjara, dia pernah menjadi pembunuh, mencari orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus gitu ya, dibunuh dan sebagainya. Tapi dia kemudian dia tuh dipakai Tuhan luar biasa gitu ya. Siapa bilang orang yang pernah melakukan hal yang Tuhan tidak suka tidak bisa dipakai? Bisa. Karena apa? Hatinya sudah berbalik kepada Tuhan, ya, bertobat. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, kami ini menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tuh harus berusaha untuk apa? Menawan pikiran kita dan menaklukkannya, ya, menaklukkannya kepada Kristus, supaya pikiran-pikiran itu tidak memenuhi hidup kita. Kita kalau fokusnya itu masalah, siapa yang dipermuliakan? Iblis ya. Kita tuh selalu mengatakan, ayo kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu caranya gimana? Ya, mempersembahkan hidup kita yang sebaik-baiknya kepada Tuhan. Itu namanya memuliakan Tuhan. Tapi kalau isinya khawatir, takut, kecewa, marah, iri hati, jengkel gitu ya, itu namanya menawan pikiran kita untuk memuliakan iblis. Iblisnya senang dan bersorak-sorai. Nah, saudara, ini ada sebuah contoh ya, ketika Daud di dalam Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama. Siapa yang dilawan Daud untuk pertama kali? Goliat. Gede enggak? Gede ya. Saya tuh lihat anak saya tuh kan masih SD ya, umur 11 bulan ini. Jadi saya sering melihat kalau anak-anak saya tuh lagi nonton namanya Superbook gitu ya, Alkitab, cerita Alkitab tapi dalam sebuah tayangan kayak video gitu ya. Dan itu keren banget. Jadi Daud dan Goliat itu sangat ini ya, menurut saya sangat tidak masuk akal gitu ya. Daud yang insan, yang kecil, yang mungil gitu ya, yang imut gitu, dia harus menghadapi Goliat yang mukanya ngeri, serem, dan dia tuh bawa alat perang yang gede gitu kan. Mungkin ketika Daud cuma disentil gitu aja ya dengan tombaknya gitu, Daud mungkin udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi di dalam dirinya Daud, dia bilang gini, dia itu kecil, dia hanya bawa apa? Ketapel gitu ya. Dia hanya bawa itu. Dia tuh bisa ngomong dengan keras gini, hei siapa engkau orang Filistin yang tidak bersunat? Dia tuh ngomongnya kayak gitu. Yang berani-beraninya engkau datang kepada barisan pasukan Allahku yang kuat itu gitu ya. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Jadi dia itu berani gitu ya. Di dalam otaknya, di dalam pikirannya, itu tuh dia penuhi dengan gini. Dia orang yang gak bersunat, orang Filistin gitu kan. Dia tahu sebenarnya bahwa dia itu bukan siapa? Bukan orangnya Tuhan gitu loh. Karena dia percaya sama Tuhan dan dia tahu bahwa kalau orangnya Tuhan pasti akan ditolong walaupun dia tuh kecil. Pikirannya tuh sudah seperti itu dan dia tuh ngomong gitu ya. Dan terjadi. Betul nggak? Goliatnya KO. Goliatnya kalah. Itu adalah satu contoh yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Mungkin kita tuh kadang-kadang cuma membaca gitu ya. Oh, tahu ceritanya itu. Coba kalau itu kita itu sedang di posisi mereka gitu ya. Misalnya kita tuh berada di barisan pasukan Israel yang pada ketakutan gitu kan. Pada ketakutan lihat Goliat yang segede itu. Tiba-tiba ada seorang anak yang ngomong kayak gitu. Ya, pasti kita tuh ikut berkobar-kobar hati kita. Ya. Itu cara Daud untuk mengalahkan apa? Iblis. Dia declare, dia mendeklarasikan firman
yang ia percayai dengan lantang, dengan kuat dan gegabah, gitu ya. Akhirnya Tuhan menolong dia. Saudara, itu adalah kekuatan pikiran yang dimenangkan. Tapi kalau setiap hari isinya mengeluh, dan mengeluh, ya sudah, kita udah kalah. Kita akan bisa menyelesaikan persoalan dengan hidup kita. Dan jalan kemenangan itu tidak akan kita dapati. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa menang? Ya. Yang kedua adalah karena apa? Ketaatan. Saudara, ketaatan bukan karena kekuatan. Dunia kadang memandang bahwa orang yang menang karena dia itu kuat. Karena itu dia hebat. Karena dia itu punya backingan ini dan itu, gitu ya. No. Menang itu karena taat. Bukan karena kuat. Karena yang punya kuat itu siapa? Tuhan. Ya. Ada satu contoh ya di dalam Alkitab kita. Tahu ceritanya tembok Yeriko? Enggak. Baca Alkitab enggak sih? Saya mau tanya, siapa yang setiap hari baca Alkitab? Puji Tuhan. Ya. Peristiwa tembok Yeriko. Ya. Tembok Yeriko itu, saya kasih gambaran ya. Itu di kota Kanaan gitu ya. Nah, di kota Kanaan dia tuh bangun kotanya itu dikelilingi oleh tembok. Ya. Temboknya itu sangat tebal. Tebalnya tuh sekitar 3 atau 4 meter. Dan tingginya tuh sekitar 9 meter. Terus ada namanya pintu, apa ya? Pintunya gitu yang kuat gitu, yang selalu ditutup. Nah, Israel pada waktu itu kan apa ya? akan menguasai gitu ya. Kan Tuhan menjanjikan Israel untuk masuk ke tanah Kanaan gitu kan, tapi itu ada temboknya gitu. Nah, Tuhan itu hanya memberikan sebuah perintah ini. Kan orang Israel gini, aduh gimana nih Tuhan, temboknya terlalu kuat, kami nggak punya alat untuk menghancurkan, kami tidak bisa dobrak masuk ini dan itu gitu ya. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, selama 7 hari ikuti apa yang aku perintahkan, kira-kira begitu ya kalimatnya ya. Selama 6 hari, hari pertama sampai ke-6, kelilingilah tembok itu. Jadi di luar tembok itu, orang Israel itu diminta untuk mengelilingi 1 kali putaran. Di depan ada barisan imam yang meniup sangkakala, gitu ya, kayak shofar gitu ya. Kemudian ada tabut Tuhan yang diusung. Kemudian pejalan kaki itu yang lain itu di belakangnya itu mengelilingi tembok itu, tapi apa? Mulutnya harus apa? Tahu ceritanya Kak? Mulutnya harus diem, nggak boleh ngomong. Selama 6 hari berturut-turut, hanya 1 kali setiap hari. Tapi ketika mengelilingi, mulutnya tuh nggak boleh ngomong apapun. Tapi hari ke-7, kelilingilah sebanyak 7 kali. Ya. Dan sebelum selesai, yang ke-7 kali itu, bersoraklah, tiuplah sangkakala sekuat mungkin dan bersoraklah sekuatmu bisa bersorak, gitu ya. Dan ketika mereka bersorak dan meniup sangkakala, tembok itu diruntuhkan oleh siapa? Tuhan. Saudara, ini adalah pelajaran taat. Kenapa ada tabut Tuhan? Itu adalah sebuah simbol kehadiran Tuhan. Kenapa mulutnya harus diam? Supaya nggak ada sumpah serapah, marah-marah, jengkel sama Tuhan, mana Tuhan janjimu, orang Israel kan gitu ya. Ngomong terus, ngomel terus ketika ada masalah. Tuhan ajari untuk puasa ngomong, diem, mengelilingi, ikuti wae gitu ya, ikuti aja. Itu pesannya, pesan pentingnya. Kemudian apa? Bersorak-sorai sebelum selesai. Artinya apa? Walaupun mereka belum lihat temboknya itu sudah runtuh, ya, karena runtuhnya itu kan setelah mereka bersorak-sorak dengan sangat keras dan meniup sangkakala gitu ya. Supaya apa?
pun ya, walaupun tembok itu belum runtuh, mereka tuh sudah bersyukur, sudah mendeklarasikan tetap memuliakan Tuhan gitu. Maksudnya tuh itu. Saudara, ketaatan itu penting, bukan kekuatan. Ya, ketaatan. Karena dengan ketaatan, apapun Tuhan akan berikan kepada kita. Jangankan masalah kita, tembok diriku aja bisa runtuh seperti itu dan rata dengan tanah, saudara. Itu ya tentang ketaatan. Kemudian yang ketiga, ini yang utama. Jalan kemenangan itu adalah apa? Jalan salib. Salib itu apa? Salib adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia itu tidak main-main. Ya, Yesus itu menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, Yesus yang menyerahkan nyawanya dengan sadar. Supaya apa? Supaya Yesus bisa masuk ke dunia yang orang mati untuk mengambil apa? Kunci kerajaan. Untuk meninggikan siapa? Semua orang percaya. Karena ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Memerintah kerajaannya kekal selama-lamanya. Dan kalau kita itu menjadi orang-orang yang mau dimenangkan dan kita percaya kepada Kristus, kita juga akan bersama dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk apa? Memerintah dunia ini sampai kekal selama-lamanya. Ada amin? Saudara, ini kelihatannya kita udah ngerti gitu ya. Tapi mari coba kita itu untuk terus-menerus itu apa ya? Menghayati bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar untuk aku gitu ya, untuk saya. Untuk Rini misalnya, ini nama saya, sebut kita nama kita masing-masing gitu ya. Untuk saya. Ya, saya akan membacakan dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi salib itu adalah kemenangan kita. Dunia melihat salib itu, Yesus kalah, siapa sih? Kan harusnya ketika dia disalib, dia bisa turun disaksikan banyak orang saat itu gitu ya. Dunia mungkin akan mengatakan begitu, mana dia nggak bisa menyelamatkan dirinya gitu ya. Tapi Yesus harus mengalami turun ke dalam dunianya orang mati dulu gitu loh. Supaya apa? Bisa membangkitkan kita juga. Dari apa? Setiap persoalan hidup kita. Tapi ya, persoalan hidup itu jangan dibuat karena sadar dan sengaja. Kalau kita sadar dan sengaja untuk membuat persoalan hidup itu, waduh, berat gitu ya. Kalau kita sadar memang kita tuh sudah membuat, kita harus cepat-cepat sadar juga untuk berbalik dan bertobat gitu ya kepada Tuhan. Karena apa? Kita nggak pernah tahu dunia ini tuh sampai kapan gitu ya, hidup kita tuh sampai kapan. Sementara di luar sana ya, saudara, hidup itu semakin berat. Semakin berat hidupnya. Ya. Secara ekonomi, ya. Secara keamanan, sekarang itu banyak perang di mana-mana. Rupiah kita tuh sedang anjlok gitu ya. Bahkan banyak yang mengalami takut nanti inflasi, kita mengalami resesi gitu-gitu ya. Kalau kita melihat kenyataan di dunia ini, itu berat, saudara, susah gitu ya. Tapi bagi setiap orang ya yang tetap ingin hidupnya itu sama dengan Tuhan, kita akan selalu mengalami kemenangan. Walaupun dan data dan faktanya itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saudara, ada 3 poin yang penting untuk dicatat ya. 3 poin. Supaya jalan kemenangan itu terus kita nikmati. Pertama,
kita itu harus tinggal di dalam firman Tuhan. Ya, makanya tadi saya tanya, siapa yang baca firman tiap hari gitu ya? Kita tuh harus terus tinggal di dalam firman ya. Saya bacakan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Kita tuh pengennya itu hasil akhir gitu ya. Saya tuh pengen sukses Bu, saya pengen berhasil Bu, saya pengen beruntung Bu gitu ya. Tapi kita tuh nggak mau, apa ya? Kita tuh nggak mau taat gitu ya. Kalau tadi itu dikatakan kita tuh bisa menang karena taatnya apa? Taatnya kita tuh patuh dengan firman dan kita tuh melakukan firman itu menjadi daging gitu ya, nggak cuma dibaca. Ya, tetapi itu menjadi daging dan kita lakukan setiap saat. Kayak gini contohnya. Misalnya, firman tuh ngomongnya gini, kita harus mengampuni, tapi kita nggak mengampuni, berarti itu kita belum taat. Jadi ya kita nggak akan berhasil, kita nggak akan beruntung gitu ya. Kalau kita masih kebaikan terus, itu contohnya. Atau misalnya gini, tentang apa? Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, misalnya persepuluhan, ya, persepuluhan, atau kita tuh mempersembahkan hidup kita, gitu. Ya kembalikan kepada Tuhan, ya. Jangan ditahan-tahan. Seperti siapa? Janda miskin. Tuhan tuh melihat hatinya, kesungguhannya, bukan lihat besarnya. Tuhan tuh melihat hati kita. Hati kita tuh besar nggak cinta sama Tuhan. Tuhan tuh tidak melihat, kamu sudah melayani, kamu tuh sudah suka membantu gitu. Enggak. Tuhan tuh melihat hati kita. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama, kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua apa? Berjalan di dalam roh. Roh siapa? Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu sangat enak, ya siapapun mau. Ketika kita berjalan di dalam roh, kita tidak melulu akan mikirin kedagingan, ya, karena Roh Kudus itu yang diam di dalam diri kita, di dalam hati kita yang akan mengarahkan kepada kita bagaimana kita itu hidup benar di hadapannya. Dan yang ketiga, jangan pernah sendirian. Saudara, maksudnya apa? Kita tuh harus punya komunitas, tapi komunitas yang membangun. Mengapa ada gereja? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa harus berkomunitas? Supaya kita itu saling menguatkan. Supaya kita itu saling menolong. Supaya kita itu saling mengisi. Ya, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, kita itu kalau berkomunitas, kita itu tidak mudah untuk dikalahkan. Tapi dengan catatan komunitas yang membangun. Jangan kemudian gini, Bu, saya tuh sebentar lagi pulang. Siapa yang sebentar lagi mau pulang? Saya tanya. Ada yang udah mau pulang belum? Dari vonisnya? Belum. Ada yang sudah mau pulang belum? Saya titip pesan. Saya titip pesan ya. Kalau pulang, jangan kembali kepada komunitasmu yang menjerumuskan hidupmu. Bu, tapi kalau saya tuh nggak kembali ke sana toh Bu, nanti siapa yang mau memberi saya pekerjaan? Mungkin gitu ya. Kita tuh ya seperti itu ya. Maksudnya kan masih mengandalkan kekuatan kita gitu ya. Kita tuh harus belajar taat, bukan belajar mengandalkan kekuatan kita. Carilah komunitas yang membangun, kalau perlu. Jangan kembali lagi ya ke komunitas yang menjerumuskan. Karena apa? Kita tidak akan kuat. Iblisnya tuh lebih kuat dari kita gitu ya. Makanya kita harus bersekutu, berkomunitas di tempat yang membangun. Amin.
Amin. Sampai di sini sudah cukup. Apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Banyak, Bu. Ya. Sudah cukup. Ya, Bu. Ya, Bu. cukup. Oke. Saya berdoa, Bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di Gereja Getsemani ini tetap kuat, ya. Tetap taat, Amin. tetap taat. Amin. Jaga hati dan pikiran. Dan kemudian apa? Mengarahkan hidupmu kepada Kristus. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Betapapun berat persoalan yang kami hadapi, kami tahu Engkau tidak pernah lupa dengan janji-Mu. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau akan tetap mengangkat kami. Karena itu Tuhan, berikan hati yang terus melekat kepadamu, supaya kami mendapatkan kemenangan itu yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Kami akan hidup baru, tetap bersama Engkau di jalan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di Lapas Bengkulu, jemaat Tuhan di Gereja Getsemani. Tuhan berikan tambah-tambah mereka berhikmat dan mereka menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini mereka tinggalkan untuk sementara waktu. Tuhan berkati dengan kelimpahan, Tuhan berkati dengan kesehatan. Semuanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ya. Jika engkau baik-baik saja mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengaruniakan berkat kelimpahan kepadamu, dan Dia akan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman